Selamat pagi. Yengki Bra Putri Papa Sera Whisky, Kolonel Laut Purnawirawan Insinyur Suta Wijaya Bumi Tanjung akan menyampaikan materi cara merawat kaca mesin. Jadi sebelum saya menyampaikan ini, saya praktisi daripada merawat kaca mesin. Nanti akan saya sampaikan sesudah idealnya materi ini, tapi ada hambatan, nanti akan saya berikan jalan keluar. Jadi kendaraan itu memang mempunyai kaca. Kaca di sini bisa berjamur. Kalau hujan kena abu, parkir di tempat lembab, dia berjamur. Sehingga kotoran-kotoran tadi sebut dikarena air. Oleh sebab itu kaca mobil ini segianya habis hujan langsung dibersihkan. Syukur-syukur ada air panas ya, air hangat. Bagaimana jangan digunakan untuk membersihkannya kaca ini menggunakan deterjen yang keras. Jadi dibutuhkan memang pembersihan untuk kendaraan kita tidak berjamur. Dan di kaca itu ada bekerja dua buah wiper. Apalagi wipernya sering dirawat, begitu parkir lebih 4 jam itu dilepaskan dari kaca, mengganggang dia, mengkangkang ya. Nanti kalau mau berangkat ditutup lagi, kembalikan dia kaca. Ini merawat agar karet kaca wiper itu berfungsi. Jangan sampai karetnya sudah rusak, kacanya goret, wah susah. Itu. Jadi perlulah tempat parkir, cari di tempat yang tidak lembab, cari yang di tempat lembab, sehingga bisa ya untuk mengurangi beban pandangan, sehingga pandangan kita tidak terganggu untuk mengemudi. Jadi tidak seperti ada di biji mata kita itu ya, padahal kaca mobil kita itu yang tidak bersih karena adanya jamur. Sekarang ada yang jual, tapi hati-hati ya. Atau lebih bagus kalau di Surabaya sini, di Embong Malang sana, datang anak-anak, Pak, kacanya saya bersihkan. Kita lebih yakin memang profesi dia di luar toko itu kita hubungan kita dengan dia. Dia bersihkan, kita tinggal jadi juragan. Saya nggak mahal itu. Termasuk merawat kaca mobil supaya tidak kena jamur. Jadi jangan sembarangan sabun deterjen, sehingga begitu kita bersihkan putih dia, mengganggu pandangan lagi. Mengganggu pandangan. Jadi kaca mobil itu tadi jangan menjadi malas. Jadi dibiasakan kalau kena hujan langsung dicuci. Karena kemungkinan hujan itu tidak rata, kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak, itu ada abu ya. Nah di sana nanti kita parkir akan terjadi jamur, sehingga kaca mobil itu kita hindari agar tidak berjamur. Karena kalau kacanya sudah berjamur, sulit untuk terganggunya pandangan kita, apalagi kita sering ke daerah-daerah gunung ya, atau di daerah wilayah-wilayah hujan, sehingga mata kita, pandangan kita terganggu. Jadi ada memang air pembersihnya itu cooler Revlon untuk kaca mobil. Jadi kalau saya bilang ada tempat air semprot itu dibuka kap itu, nah cairan pembersih itu ditaruh di situ. Tapi nggak bisa juga berlepas diri. Kita harus juga punya kemauan, yaitu masak air panas, cari
itu anduk-anduk atau kanibo, ya pakai kayu dibersihkan pakai air hangat, itu bisa membantu. Sehingga adanya kemauan kita, orang juga demikian. Kalau dia nggak mau mandi-mandi, ya kena penyakit lah, gatal-gatal di pindangnya. Dokter lah yang enak, kita lah beli obat. Atau zaman dulu banyak kita lihat itu orang-orang kerja keras, kerja tukang-tukang, kerja sampah itu berpano-pano itu. Jadi jamur ini bisa dikatakan mengganggu pandangannya orang ya. Di mobil kaca kita itu, kaca itu untuk perawatan agar kaca kita bersih, kaca kita bening, sehingga perawatan rutin kita lakukan untuk kita sendiri. Jadi saya ulangi lagi, saya tahun 72 lulus SD, masuk sekolah teknik negeri Medan, jurusan otomobil. Sampai sekarang pengguna mobil ini. Gitu. Cuman cita-cita saya mau jadi pembalap mobil itu gagal. Nah, jadi tentara ini nggak ada waktunya, ini baru merdeka ini 9 tahun. Nah, itulah sekilas saya akan memberikan satu alat teknologi yang bagus. Baik itu ada wiper, ada sabun, di jalan kadang jumlah besar hujan itu sangat besar. Biarpun mobil baru dia berhenti itu karena hujan yang besar. Tapi saya mempunyai ilmu pengalaman, yaitu kelapa itu, kelapa parut disiram air panas, diperas. Itu yang pertama itu dimasukkan botol ini, apakah dia kerating daeng atau botol top 50, pokoknya botol lah, ditaruh di dashboard. Ini sangat jitu ini minyak kelapa ini. Nah, dia menciptakan metode talas. Walaupun air tadi replen tadi mempunyai sifat yang cooler replen tadi sifat talas, dia lebih bagus yang kita bikin sendiri. Itu nggak perlu digunakan lagi wiper yang paling cepat, wiper sederhana, kasih cepat lagi, nggak bisa. Nggak usah dihidupkan wipernya, bisa. Atau kalau ini supir-supir lintas Sumatera, nggak tahu sekarang ya, itu pakai sunsit sampo itu. Tangannya dibasahkan, sampo dirobek dari dalam, dilamuri itu dari dalam, sehingga lembab badan kena hujan ini sampo tadi itu. Jadi jalanlah, nggak ada alasan. Kalau dulu kan mobil belum ada AC, acara kayak gitu. Kalau dibuka kaca kanan kiri ya bagaimanapun basah percikan. Jadi sesudah kita tahu wiper nggak berfungsi, airnya sangat deras, ya di dashboard itu tadi diambil yang di botol kerating daeng, tapi jangan dicium ya, bau sekali itu, karena dia berbakteri, berfermentasi di dalam botol. Taruh ke telapak tangan kanan, ya belum begitu ya, hujan basah-basah sikit lah. Dari luar kaca itu dilamuri. Wah, jadi jos itu, setiap hujan datang meluncur langsung. Jadi kalah cooler replen tadi itu yang sifatnya seperti daun talas. Itu pengalaman saya. Pengalaman ini bisa dipakai. Yang kedua, di dalam mobil tadi itu tangan dibasahkan, sampo tadi dari dalam kaca, tadi dari luar kaca bisa. Jangan sampai wiper itu kaku, robek. Kasihan kacanya bunyi krak krak. Ya orang ini yang punya mobil gimana, ini mobilnya bagus. Ya tidak mahal memang wiper itu, tidak sampailah itu di bawah 200 lah. Kadang dengan lengan-lengannya itu tinggal bautkan saja. Tapi kalau memang kita bisa merawat, apa salahnya kan? Mungkin tadinya dia tahan 2 tahun jadi 3 tahun.
Atau kalau darurat lagi, ini dipakai dulu ini di supir-supir Siantar Bali ke Sidempuan, saya dibesarkan Sidempuan. Dia pakai rokok kretek itu, rokok kretek. Dia kan ada nikotinnya itu, minyaknya juga itu untuk sifat daripada daun talas tadi dari luar. Nah ini di samping yang saya ceritakan, jangan parkir di tempat lembab, habis hujan dicuci, ya kan. Ini upaya agar senjata itu tidak satu, dikasih itu sangkur, dikasih juga pistol bagi kami, senapan juga, yang militer perwira itu pakai senapan. Di kakinya ada lagi, saya punya sebagai orang angkatan laut itu. Jadi menyelam pun ada diikatkan di betis itu pisau selam. Ini dianggap tadi rokok kretek tadi, beli aja rokok kretek yang murah. Jangan nanti di Samsu, tapi kalau uangnya banyak nggak apa-apa. Edukasi kepada rekan-rekan pentingnya kaca mobil. Jadi kalau saya bilang mata saya ini, saya habis operasi, ini operasi katarak mata kiri saya. Nah setiap saya bangun tidur, yang kiri ini melihat lantai itu banyak sekali kayak jamur. Dikupas, dimasukkan lensa. Baru berjalan 5 hari ini dalam rangka untuk penglihatan juga. Mohon doanya. Yengki Braputri, Papa Serawiski mengedukasi, kalau ada yang kurang salah berarti datangnya dari saya. Karena saya sekolahnya otomobil tahun 72. Mungkin pendengar ada yang belum lahir tahun 72, saya lulus tahun 75, jurusan otomobil. Nggak tahu keputusan pemerintah tiada ditutup. Jadi 15 tahun sudah saya lulus. Sehingga waktu masuk militer, melegalisirnya ke kantor Diknas, karena sekolahnya ada tutup. Itu saja, Kolonel Laut Purnawirawan, Insinyur Haji Sutawijaya Bumi, Tanjung, Horas, sampai jumpa.